Sering banget orang ngomong sosialisme dan anti sosialisme. Saya seorang yang sosial. Sosial, ya kan? Padahal dari katanya sosial, ya sosialisme. Ada kan negara-negara yang sudah mencontohkan bahwa konsep sosialisme ini emang salah satu opsi ekonomi yang sangat baik. Hai Sobat Melek KPBN, bertemu lagi dengan kami di acara Pak Eko, Lapak Ekonomi by Melek KPBN bersama saya Meike dan Mas Hatta. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai kapitalisme. Hari ini kita membahas mengenai sosialisme. Pertanyaan pertama Mas, seperti biasa, sebelum kita membahas suatu isu, kita harus tahu definisinya dulu dong. Apa sih Mas sosialisme itu? Oke. Pertanyaan menarik ya, karena kenapa? Karena sering banget orang ngomong sosialisme dan anti sosialisme. Saya seorang yang sosial. Ya kan, padahal dari katanya sosial, ya sosialisme. Nah, dan sering banget sosialisme dikait-kaitkan sama komunisme. Oh, seperti itu. Padahal itu cukup berbeda, cukup berbeda. karena komunisme itu sistem pemerintahan, Betul. Sosialisme itu sistem perekonomian. Betul. It's quite different lah. Kalau misalnya based on dari ekonomi 101, bukan ekonomi 101, ekonomi itu dibagi berdasarkan 3. Pertama itu ekonomi terpimpin, yang paling kiri mentok, yang kanan mentok itu kapitalisme, yang di tengah-tengah itu sosialisme. Oh, oke. Jadi contohnya nih, kalau misalnya ekonomi terpimpin itu kayak Iran, Korea Utara lah. Most likely yang ekonomi terpimpin itu biasanya komunisme. Oh, ekonomi terpimpin komunisme. Most likely ya. Okay. Kemudian yang paling kanan itu kapitalisme, yang sudah kita bahas sebelumnya lah. Yang di tengah ini sosialisme. Oke. Jadi kita bisa simpulkan apa sih? Kalau yang kiri mentok itu semua aset produksi, semua itu milik pemerintah. Betul. Kalau kanan notok itu adalah semua milik swasta. Okay. Jadi di tengah ini dia membagi, ada beberapa sektor yang emang diberikan ke swasta dan ada beberapa sektor yang diberikan ke pemerintah. Begitu ya sosialis? Sosialis kayak gitu. Jadi most likely itu aset-aset yang untuk kepentingan orang banyak atau hajat orang banyak itu dipegang oleh pemerintah. Nah, kalau ngomong hajat orang banyak, kita pasti langsung ingat pasal 33. Undang-Undang 1945. Exactly. Jadi kalau misalnya kita rangkum sedikit, sebenarnya sosialisme itu memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk mengolah aset produksinya dan juga memberikan kebebasan untuk melakukan inovasi terhadap terhadap bisnisnya dia. Okay. Tapi di satu sisi untuk kepentingan orang banyak itu dipegang oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau misalnya dipegang swasta maka terjadi monopoli. Oke, harganya naik, tidak terkontrol. That's why sosialisme menurut saya adalah salah satu bentuk terbaik dari sistem perekonomian yang ada. Karena moderat adalah hal yang paling indah. Oke, moderat, jalan tengah itu hal yang paling indah. Jangan sampai kanan, jangan sampai kiri. Kita berada di tengah-tengah. Sosialisme itu sangat ideal sekali ya sosialisme. Pertanyaannya, oke, konsepnya sangat ideal. Adakah negara-negara yang sudah mencontohkan bahwa konsep sosialisme ini emang salah satu opsi ekonomi yang sangat baik untuk diimplementasikan? Ya, banyak negara, bahkan tanpa kita sadari banyak negara Eropa sudah implement itu. Sosialis Eropa? Exactly, sosialisme. Belanda, Skandinavia itu negara-negara sosialis. Contoh paling gampang negara sosialis itu apa? Tadi sudah saya sempat mention bahwa semua aspek-aspek yang mempengaruhi hajat orang banyak dipegang pemerintah, dan yang kedua pajaknya tinggi. Bahkan untuk Belanda sendiri pajaknya itu ada sampai di atas 50%. Hampir setengah ya penghasilan. Hampir setengah penghasilan. Jadi yang kaya itu dibebankan terhadap pajaknya. Yang besar. Yang miskin itu tidak dibebankan pajaknya tinggi. Bahkan saya dulu sempat kuliah di sana karena saya dianggap orang yang nggak mampu karena dapat beasiswa, saya dapat TUSLAH, yaitu bantuan. Oh begitu. Bantuan itu sewa rumah. That's why jadi pemerataan. Jadi most likely di negara sosialis itu jarang ada orang yang kaya notok. Tapi juga jarang yang miskin notok. Jadi berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya di Belanda, kalau misalnya ada orang yang punya Ferrari, itu kebanyakan bukan orang Belanda, orang Perancis. Oh, seperti itu. Iya, orang Belgia, orang di luar. Oh. Karena kalau misalnya orang di Belanda, kalau saya kaya ya itu tadi pajaknya gede banget gitu. Oh baik, sosialisme ya, menarik ya. Iya, dan bahkan mungkin Indonesia ini sebenarnya kalau founding father kita, kalau misalnya kita runut sejarah, itu sebenarnya sosialisme. Soekarno itu mengartikan sosialisme sebagai marxisme. Marxisme. Itu gimana tuh Mas? Apa tuh Marxisme? Jadi sosialisme dengan kearifan lokal. Oh baik, berarti kayak disesuaikan sama disesuaikan nilai Indonesia, dengan nilai Indonesia, dan juga kerefleks juga di
di Muhammad Hatta juga cenderung sosialisme juga. Jadi dengan koperasi bagi hasil. Itu sebenarnya sosialisme berarti? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gak bisa disimplify itu karena ini bakalan panjang kalau saya ngomong sosialisme sama koperasi. Itu sejarahnya kayak gimana, tapi kurang lebih salah satu koperasi itu mengambil nilai-nilai dari sosialisme. Oh, begitu ya sosialisme. Oke, kita melihat pro-nya itu salah satunya distribusi ekonomi ya. Kontranya apa kira-kira, Mas? Kontranya adalah di sini gini. Ya tadi tuh gak ada orang yang kaya banget. Apakah itu menjadi suatu masalah? Masalah buat orang kaya. Dan masalahnya gini, sosialisme ini bakalan sulit untuk diimplementasikan karena kenapa? Yang megang kekuasaan kebanyakan orang kaya. Dan orang kaya nggak mau memotong keuntungannya. Exactly. Oke. Apalagi di negara yang udah kapitalis kayak gini. Oke. Di negara Indonesia kita bisa bilang pasal 33 itu menunjukkan bahwa itu adalah sosialis, tapi pada kenyataannya emas, kemudian batu bara dan beberapa hajat orang banyak itu masih dikuasai swasta. Air minum dikuasai oleh swasta. Dan inilah menjadi salah satu tantangan kita lah. Gitu. Secara cita-cita founding father kita kepingin bahwa kepemerataan ekonomi. Betul. Ya kan? Yang kaya diberi beban pajak yang tinggi, kemudian yang miskin beban pajaknya rendah dan untuk aspek-aspek yang aspek-aspek untuk masa kehidupan orang banyak itu dipegang oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya memang kita harus improve lah, kita harus introspeksi gitu. Iya. Betul. Sosialisme, jadi menurut Mas Hatta sosialisme ini memang sebenarnya ada cita-cita founding fathers kita, tapi pada implementasinya belum demikian. Belum dibikin. Jadi Mas Hatta pro nih ya kalau sosialisme diterapkan di Indonesia nih. Iya, kalau misalnya secara jujur sih bukan masalah pro atau kontranya ya, tapi untuk kemaslahatan kita bersama itu memang prinsip-prinsip seperti itu memang harus diterapkan menurut gue ya. Karena apa? Karena percuma aja misalnya GDP kita naik, tapi gini indeks kita juga naik. Buat apa? Iya kan, misalnya GDP kita naik, tapi kesenjangan sosial semakin tinggi. Iya. Lah, misalnya kalau kesenjangan sosial semakin tinggi, permasalahannya adalah maka bisa terjadi kerusuhan. Iya, karena ada game yang terlalu jomplang. Iya benar. Misalnya kalau kita ngomong masalah yang kerusuhan yang ada di Indonesia ya, oke lah kita bisa ngomong itu adalah salah satu faktor masalah agama. Tapi masalah pertama adalah masalah ekonomi. Misalnya isu sampit. Mention it, apapun itu most likely itu karena isu ekonomi, karena kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Gitu. Begitu. Jadi sebenarnya kalau jadi menurut Mas Hatta dengan diterapkan sosialisme itu bisa menjadi potensi peredam ya. Peredam. Itu dan bikin stabilitas ekonomi kita lebih baik. Tapi pertanyaan saya begini, oke, Indonesia kan punya sistemnya sendiri nih, which kita menganggap ekonomi kerakyatan ya. Ekonomi kerakyatan menurut Mas Hatta berdasarkan sejarah dari founding fathers itu cenderung ke sosialisme, tapi sayangnya berdasarkan implementasi cenderung ke kapitalisme. Mengingat Indonesia seperti itu sebenarnya kita kan belum punya arah ya Mas ya? Bukan, kalau saya punya arah mungkin itu bisa dibuat regulasi, tapi yang paling krusial adalah kita belum siap untuk sistem manapun atau sistem sosialisme, karena yang tadi saya mention bahwa sosialisme pajaknya itu tinggi buat orang yang lebih kaya. Kita belum bisa implementasi itu. Tapi bukannya kita punya progressive rate, iya kita punya itu, tapi belum bisa diimplementasi. Saya berani bertaruh buat orang-orang kaya, berapa banyak uang yang ditaruh di luar negeri, berapa banyak pajak yang digelapkan. Okay. Karena kenapa? Karena saat ini kita belum ada suatu monitoring yang bisa mendeteksi bahwa seorang Hatta ini gajinya berapa sih. Kalau misalnya gua pegawai itu bisa gampang dari situ gaji. Kalau misalnya gua pengusaha, pemerintah tahu dari mana kalau pendapatan gua sebulan misalnya 10 juta, 20 juta, bahkan 1 miliar. Tahu dari mana? Dia mau misalnya gue daftarin cuma bank gue, misalnya bank X gitu. Kalau misalnya gue sebarin ke bank X, Y, Z, D, A, B, C, D, E, pemerintah mau ngecek tuh satu-satu. Belum bisa kedetek ya? Belum bisa kedetek, exactly. Kalau misalnya di luar, di Belanda, ataupun let's say di US, itu punya single identity. Oke. Jadi let's say pemerintah misalnya tahu, seorang Hatta, kok ada uang keluar masuk di bank A, B, C, sama D secara reguler ya kan? Bakal ketahuan, ini apa nih, pendapatan nih. Oke. Bisa kedeteksi. Indonesia bisa? Itu pertanyaannya. Belum bisa. Ya? Sistemnya belum ready untuk belum ready. Jadi segampang seorang Hatta pendapatannya berapa, gue kalau berusaha, gue berani bertaruh, belum bisa mendeteksi. Jadi saat ini tuh cuma dipercayakan, gue ngelapornya berapa, ya itu sebagai source of truth-nya.
Yes, apa yang kita stat itu lagi. Iya. Benar. Pertanyaan lagi Mas, tapi sosialisme ini cenderung ya biasanya dikaitkan dengan komunisme. Makanya kan condong kayak negara seperti let's say Cina atau Rusia gitu diklaim bahwa mereka mereka negara komunis, makanya mereka menganggap ekonomi sosialis, semuanya diatur oleh pemerintah. Itu bagaimana nih Pak view Mas Hatta terhadap konsep pemikiran yang seperti itu? Gini, soal komunis, soal sistem pemerintahan komunis yang tadi saya mention, komunis itu most likely itu ekonomi kepemimpinan. Jadi most likely itu. Berarti Rusia itu ekonomi kepemimpinan? Gue nggak tahu nih kalau misalnya Rusia sekarang karena gue nggak begitu ngikutin. Karena yang gue tahu kalau misalnya lo tadi China, gue sangat meragukan dia itu komunis. Mungkin dia komunis di dalam, tapi atau misalnya ekonomi terpimpin di dalam, tapi keluar kapitalis. Oh, jadi ada dua wajah. Dua wajah. Internal dan eksternal. Iya, ini ya yang gue lihat ya. Atau misalnya kalau misalnya 100% komunis, ya udah tadi Korea Utara. Oke. Kalau Indonesia berarti tendensinya kita sosialis tapi kita demokrasi seperti itu? Kita sosialis tapi belum 100% implementasi itu. Oke. Berarti kita sosialis ya Mas, tapi sistem kita belum ready untuk implementasi. Ya kalau misalnya idenya dari founding father kita ya sosialis, tapi kenyataannya kita masih ke kapitalis. Oke, itu menarik sekali sih hari ini kita bisa dapat discuss dari Mas Hatta mengenai betapa konsep sosialis ini sangat sesuai untuk Indonesia. Ternyata itu sesuai banget ya sama pemikiran awal dari founding fathers kita. Tapi again, sorry motong. Tapi again, ini kan ide awal dari founding father kita. Bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Ya. Dari sisi apanya nih? Dari sisi apapun, ya kan? Bisa aja misalnya kalau misalnya kita nge-state bahwa sosialisme itu adalah yang paling benar. Bisa jadi nanti kalau misalnya misalnya tambang emas di Freeport itu dibalikin ke Indonesia, kita belum bisa ngelola, belum bisa bisa optimalkan ya. Dan itu masih debatable kan, karena belum jadi kenyataan juga. Betul. Gitu. Kita masih mau melihat ya perkembangannya kayak gimana gitu. Mungkin aja ternyata kapitalis itu yang paling benar, ya who knows gitu. Betul. Karena setiap negara punya bentuk sendiri-sendiri. US dengan cocok dengan kapitalis, kemudian China cocok dengan sosialisnya sendiri kayak gitu. Jadi ya semua punya bentuknya sendiri-sendiri, dan mungkin Indonesia nih bentuknya apa yang belum ketahuan. Belum tahu, karena kita harus melihat lebih lanjut Indonesia gimana, implementasinya seperti apa, banyak faktor ya. Banyak faktor, misalnya tadi tuh emas misalnya ditaruh di Indonesia ternyata banyak dikorupsi. Ya sama aja dong. Betul, ada isi yang lain. Iya kan, misalnya dikuasai oleh pemerintah, ternyata itu jadi bancaan buat pemerintahan, buat pejabat pemerintahan. Oknum exactly. Oke. Yes. Pada akhirnya teman-teman kita bisa memilih dari semua sistem, ada kapitalis, ada sosialis, dan sistem ekonomi yang lain. Dan menurut Mas Hatta, sosialis ini memang sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh founding fathers kita, tapi implementasinya memang tergantung lagi ini pemerintah kita mau membawanya kemana, dan karakteristik ekonomi yang mana yang cocok untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Terima kasih banyak Mas Hatta untuk hari ini. Ya, sama-sama. Semoga ketemu di acara berikutnya. Pasti ketemu lagi. Ya, bye. Thank you, bye.